Coba nih saya tes dulu deh nih. Ya. Bedanya who sama whose. Udah kelihatan belum? Udah, Miss. Udah. Coba yang nomor 1 dijawab. A. A. My classmate knows a person who. Who. Oke. Ya, betul. Who can paint. Ya, karena yang dibutuhkan itu adalah connector yang artinya yang. Ya, my classmate ya knows a person, kenal orang yang bisa melukis. Ya. Sementara tadi kalau saya bilang whose itu ada yangnya, tapi ada nyanya. Ya. Jadi kayak misalnya yang rambutnya, yang ayahnya, yang kacamatanya gitu ya. Ya, jadi yang bla 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 ada nya. Oke. Number 2? Who, Miss? Who. A. Yeah. Oh, sorry. Who. Very good. Number 3? Who ya, Miss? Whose. Who apa whose? Whose. Whose. Ya, whose. Yang saudaranya, yang abangnya. Oke. Next, number 4. Who. Who. Ya, who. Good. 5. Whose. Whose. Ya, yang mobilnya gitu kan. Yang mobilnya diparkir. Good. 6. Who. Who. Oke. Nomor 6. Right. 7. Who's, ma'am? Ya, whose. Yang nama belakangnya. Oke. 8. Who's lagi bukan? Whose lagi. Who, oh enggak. Who. Who. Who are. Ya, who are. Oke. 9. Who. Who. Oke. She is a person yang. Oke. Lalu bercerita. Satu lagi. Terakhir. Who can work. Who can work very hard. Oke. Itu ya. Consider done. Ya, jadi nanti bedain who sama whose tuh begitu. Ya, dilihat dari maknanya. Oke, lanjut when. Ya, kita lanjut ke when. Nah, tadi di video sudah sekilas disebutkan bahwa when itu adalah connector yang digunakan ketika kalian mau mendeskripsikan waktu. Nah, di sini kita punya simple sentence, I remember the date. Nah, the date kan banyak, ya kan? Tanggal itu banyak. Tanggal yang mana yang kamu maksud? Nah, terus kita kasih deskripsi. Ya, kita kasih deskripsi tanggal di mana, ya. I remember the date when he proposed. Ya, see. Nih ya, kalau kalau connector when dan where, ya when, where, why, itu yang di bawah tadi tuh, when, where, why, itu wajib setelah connector ada subjek lagi. Ya, setelah connector ada subjek lagi. Tidak seperti who, which atau that yang sifatnya lebih fleksibel, ya. Fleksibel artinya kadang-kadang, ya, kadang-kadang dia muncul lagi subjeknya, kadang-kadang si connectornya itu merangkap kerjanya jadi connector juga, jadi subjek juga, ya. Kayak tadi tuh yang misalnya the girl who is wearing skirt is my sister. Nah, disitu kan habis who, terus langsung verbnya kan, ya nggak? Langsung who is wearing, ya nggak? Nah, di situ si kata who-nya, connectornya itu kerjanya double, guys. Ya, kerjanya rangkap 2. Kerjanya jadi connector sama jadi subjek. Gitu. Ya, karena memang siapa, kalau siapa itu kan berarti orangnya ya si who-nya itu. Gitu.
si subjeknya ya who-nya itu. Jadi berangkap dua. Nah, kalau ini enggak. Kalau when, where, dan why, ya, when, where, why, itu wajib muncul subjeknya lagi. Nih, when he proposed me. Jadi nggak boleh I remember the date when proposed me. Siapa gitu? Siapa yang propose kamu gitu kan? Harus disebutin di sini. Nah, kalau misalnya nih saya mau buat kalimatnya begini. I remember the date when is in April. Ini boleh Miss? Nggak boleh. Ya, karena tadi seperti saya bilang kan, abis when itu ada lagi di sini. Ada muncul muncul subjek. Ya, tapi Miss saya mau bikin kalimatnya maknanya begini. Boleh, tapi bukan when yang dipakai. Yang dipakai itu which is. Nah, I remember the date which is in April. Gitu. Ya, tuh. Tadi terjawab pertanyaan Esti kan ternyata. Things itu maksudnya ya, things itu bukan hanya cuma interpretasinya bukan cuma benda kayak misalnya objek pulpen, terus handphone, TV, nggak gitu ya. Things itu bisa animals ya, bisa sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Terus kemudian tadi tuh ya, waktu ya, tempat itu juga ya bisa dikategorikan sebagai things. Tuh ya, ingat ya bedanya when sama which kalau mau digunakan mendeskripsikan waktu. Oke. Nah, begitu juga dengan tempat ya. Nih, kita punya simple sentence, I'm looking for a place. Terus kita describe place-nya. Ya, place kan banyak, Miss. Place yang mana? I'm looking for a place where he was born. Ya, di mana dia dilahirkan. Nih, sekali lagi, kalau ada where harus ada subjeknya lagi. Ya, subject verb. Kalau misalnya saya mau bilang begini, Miss, ya, kalimatnya idenya saya mencari sebuah tempat yang nyaman, gitu, yang nyaman. Nah, sekali lagi ini nggak boleh. Tadi yang saya sebutkan, kalau where itu klausanya harus ada subjeknya di sini. Terus Miss, saya mau idenya begini, artinya tetap begini, gitu. Jadi solusinya bagaimana ya? Jangan pakai where, pakai connector yang lain. You can use which. Ya, I'm looking for a place which is very comfortable. Gitu. Ya, jadi begitu. Kesimpulannya untuk penggunaan when sama where. Ya, ada pertanyaan? Any question? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, nah sekali lagi saya mau mengingatkan ya bahwa nanti nih kalau kalian disuruh bikin kalimat, nanti karena di bagian yang kedua after zone activity-nya itu suruh bikin kalimat. Nih hati-hati nih ya. Misalnya kalau disuruh bikin kalimat yang ada when-nya, ingat when nggak cuma when sih, who juga bisa, that juga bisa, terus where juga bisa digunakan sebagai konektor untuk berbagai macam klausa. Ya, dependent clauses. Ingat, kemarin sebelum UTS kita belajar yang namanya noun clause. Nah, ini ada tiga-tiganya pakai when. Ya, tiga-tiganya pakai when, tapi nama klausanya beda-beda nih. Namanya beda karena tugasnya beda. Yang kita lihat paling bawah dulu ya. Yang paling bawah ini, ask him when he is coming. Ya, karena di dalam kalimatnya di sini digunakan sebagai objek dari kata ask, ya enggak? Tanya apa? Tanya kapan datang, gitu kan? Nah, karena di sini fungsinya sebagai objek, maka namanya ini adalah noun clause. Nah, yang di tengah, I went there when I was a child. Yang I went there when I was a child itu namanya adverbial clause. Kenapa? Karena tugasnya when I was a child itu ngasih tahu, ya, ngasih tahu when-nya, perginya,
Ya, ngasih tahu perginya kapan. Pergi itu adalah kata kerja. Nah, karena di sini dia tugasnya berfungsi mendeskripsikan kata kerja, berarti dia namanya adverb, be clause. Nah, kalau yang di atas fungsinya itu mendeskripsikan kata date. I remember the date when he proposed me. Nih, ya enggak? Bukan mendeskripsikan remember atau bukan jadi objeknya remember, tapi mendeskripsikan the date. Maka ini dinamakan adjective clause. Ya, so be careful nanti. Jangan sampai target hari ini tidak tercapai karena kalian membuat kalimat yang tidak seharusnya dibuat saat ini, ya. Karena target kita adalah bikin kalimat yang ada adjective clause-nya. Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin kalimat yang ada adverbial clause atau balik lagi ke noun clause, itu I will consider it is wrong. Gitu, ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Kayaknya masih ada beberapa slide, jadi nanti kita sambung lagi ya kalau misalnya tiba-tiba mati. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya, Mem. Oke, silakan Zain. Misalnya kalimatnya itu I don't know where to go. Nah, where to go-nya itu sifatnya itu gimana, Mem? I don't know where to go. Oke. To go. Nice question. Thank you. Ada lagi mungkin? Saya simpan dulu. Belum? Belum ada? Oke. I don't know where to go. Thank you Zain for asking. Jadi gini, memang di dalam noun clause itu juga sama ya. Ada yang namanya